Kenapa kebanyakan anak zaman sekarang di coffee shop suka pesen americano? Bagus dong. Kalau pengunjung gelut di warung kopi, apakah barista boleh bantuin mukul? Jangan ikut mukul. Paper filter yang coklat sama yang putih mempengaruhi rasa nggak? Yo, selamat datang di live. Bukan di live, di konten terbaru kita. Ini nge-live-nya di Hippo Coffee Seturan ya, seperti biasanya, kadang di Telebumi, kadang di Hippo Coffee Seturan, kadang di Skuro. Ini kebetulan lagi di Hippo Coffee Seturan, mohon maaf malam-malam. Ini nanti langsung posting ini. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di Instagram, jadi karena kita nge-live di Instagram, nanti kita rekam pakai kamera di sana, kemudian hasilnya kita share di YouTube. Yang teman-teman di YouTube, kalau mau nimbrung live-nya ke Instagram, larka2294. Halo, selamat datang. Kenapa kebanyakan anak zaman sekarang di coffee shop suka pesen americano? Bagus dong. Bagus ini tren yang sangat bagus. Dulu kan trennya adalah anak-anak muda ke coffee shop pesen es kopi susu gula aren kan. Semakin teredukasi bahwa, oh kayaknya minum gula setiap hari, kopi gula setiap hari itu nanti 30 tahun lagi, 20 tahun lagi kayaknya nggak baik untuk kesehatan deh. Ya udah mencari alternatif lainnya. Es americano. Mungkin awalnya es americano dengan gula dulu. Cuman nggak apa-apa, setidaknya sudah beralih ke es americano dulu. Nanti lama-lama itu juga, ini masih gula juga. Ya udah, pesennya es americano tanpa gula. Itu perubahan tren yang sangat aku sambut positif. Kedepannya semoga es americano lebih laris daripada es kopi susu gula aren. Kenapa? Karena win-win solution nih. Pengunjungnya mendapatkan kopi yang tidak ada gulanya, yang artinya dia peduli dengan kesehatannya. Coffee shop juga untung karena HPP es americano itu margin profitnya tinggi. Cuma espresso dan air putih dan es gitu ya. Jadi pengunjung senang, barista senang bikinnya, owner lebih senang gitu ya. Semoga tren es americano semakin menjadi-jadi. Bisnis roastery lebih menguntungkan nyasar segmen specialty atau commercial grade? Menurutku harus dua-duanya. Kamu membranding roasterymu sebagai penyedia kopi-kopi specialty itu harus dijaga. Tapi kamu juga harus menjual lini-lini yang memang bukan specialty. Kalau misalnya kamu merasa itu takut mencoreng citra brand roasterymu, ya udah yang kopi-kopi segmen komersial grade nggak usah kamu branding. Jadi bener-bener white label aja. Yang specialty kamu tampilkan dengan gagah di etalase. Yang komersial grade itu nggak usah kamu kasih label, bener-bener hanya kemasan. Kemudian tergantung request dari coffee shopnya. Oh, aku butuh 500 kilo robusta dark roast untuk setiap bulan. Ya udah, kamu tinggal nyari robusta dari seluruh Indonesia. Nggak usah kamu labelin, tinggal roasting, jual ke coffee shop yang membutuhkan itu. Beberapa temanku memang melakukan hal kayak gitu. Jadi sisi brandingnya tetap kena, sama sisi jualannya juga tetap dapat. Brandingannya tetap menjual kopi-kopi specialty, tapi di balik itu yang menyokong idealismenya itu, mereka jualan kopi-kopi komersial grade yang tidak diberi label. Itu sah-sah aja dilakukan. Spill beans origin yang paling gokil, Bang. Karena kemarin aku baru aja main ke rumah kopi dan mereka itu fokus untuk menyajikan kopi-kopi seluruh Indonesia, dimulai dari barat dulu, dimulai dari Pulau Sumatera. Kemarin aku nyobain kopi-kopi single origin di rumah kopi, kopi-kopi dari Sumateraan. Kopi-kopi dari Sumateraan itu memang karakternya beda dengan kopi-kopi di Pulau Jawa, Bali, dan Papua, dan lain-lain, Kalimantan. Karakter kopi di Pulau Sumatera itu lebih condong ke elegan. Bisa muncul aroma dan rasa bunga-bungaan, bisa muncul buah-buah kayak nanas, kayak mangga, dan juga ada hint coklatnya. Dan memang asamnya tidak terlalu pekat. Intinya lebih balance lah, yaitu memang tergantung banyak hal ya. Cuman kenapa aku bilang itu menurutku gokil? Karena mereka itu mengemasnya dengan cara yang sangat cantik menurutku. Mereka itu ingin memperkenalkan Indonesia melalui kopi, bukan sebaliknya.
Jadi, karena kopi itu sudah bisa dibilang itu adalah bahasa universal, semua kalangan menikmati kopi, mereka itu mengemas roasted beans mereka itu dengan nama-nama yang berhubungan dengan daerah tempat origin kopi itu ditanam. Yang kemarin, dari Jambi Gunung Kerinci diberi nama Anak Daro. Itu kan folklore ya, folklore itu apa? Cerita rakyat dari lagu daerah. Jadi, selain orang itu nanti minum kopi mereka juga jadi tahu, oh di daerah Jambi itu, daerah Sumatera Barat itu, ada cerita rakyat, ada lagu daerah, yaitu Anak Daro yang mengisahkan tentang sukacita seorang anak perempuan yang baru mau menikah. Peralihan fase hidup dari remaja menjadi perempuan dewasa yang elegan dan lebih bijaksana. Nah, cara mereka menceritakan itu yang membuatku kagum. Mau buka angkringan tapi menu kopinya gak pakai saset tapi pakai resep kopi di coffee shop, alatnya Rockpresso dan lain-lain. Harga jual 10-15 ribu. Sangat masuk akal di Jogja itu di Jalan Tamsis. Itu ada konsep kayak gitu. Ada namanya Gayo. Itu sudah legend banget itu. Di depan asrama Aceh gitu. Itu bener-bener gerobak angkringan, jualan manual brew. Jadi sangat masuk akal untuk kamu konsep angkringan, kopinya manual brewan atau espresso bestan. Cakep itu. Waduh, Salfok sama Modbar. Benar nih, ini kita lagi di coffee shop yang mesin kopinya tuh pakai Modbar. Bagi yang nggak tahu Modbar itu apa, itu adalah varian mesin espresso dari La Marzocco yang itu nggak kelihatan kayak mesin kopi. Jadi biasanya mesin kopi itu kan di atas meja terpampang gagah gitu ya. Kalau Modbar enggak, Modbar itu cuman kayak ada meja biasa, kemudian ada kayak keran airnya gitu. Nah, keran airnya itu yang untuk ngebrew. Mesinnya di bawah, ada mesin, tapi mesinnya itu justru di bawah. Ini estetik, futuristik, dan badak. Jadi kalau kamu datang ke coffee shop yang ada Modbarnya, itu coffee shop pasti serius dengan kopi yang mereka bikin. Harus nyobain espresso base-nya. Apakah jadi barista harus punya sertifikasi? Sebenarnya tidak ya. Apalagi kalau kamu hanya menjadi barista untuk mengisi waktu luang, untuk mengisi ya nambah uang jajan selama kuliah gitu ya. Cuman masalahnya gini, saat kamu nanti terjun menjadi barista, kamu akan mencintai kopi, kamu akan terlena dengan industri itu. Kamu akan tergoda untuk terus ngulik. Nah, biasanya di fase itu akan timbul keinginan untuk kayaknya aku perlu sertifikat deh. Biar apa? Ya, kepuasan pribadi aja. Atau nanti kalau misalnya memang mau ke jenjang karir yang lebih tinggi, kamu mau pergi ke Dubai gitu misalnya, jadi barista di sana. Atau kamu mau ke coffee shop yang waralaba nasional gitu, dengan sertifikat itu mungkin lebih bisa dipertimbangkan. Jadi, apakah perlu? Sebenarnya tidak terlalu perlu, tapi itu bisa membantumu jika kamu memang ingin serius di industri itu. Kalau mau sertifikasi barista di Talabumi Academy. CTA. Kalau pengunjung gelut di warung kopi, apakah barista boleh bantuin mukul? Jangan ikut mukul. Justru harus melerai. Gini, pernah ada kejadian di salah satu coffee shop temenku, coffee shopnya temenku, itu aku lagi nongkrong, ada, kayaknya entah selingkuh, entah apa gitu ya, ada cowok nyusulin pasangan, itu malah mereka ingin bertarung, ingin duel di situ. Yang satunya bilang, nggak masalah, ayo kita berantem di sini, aku kenal ownernya, nggak masalah. Yang satunya, jangan di sini mas, jangan di sini, nggak apa-apa, di sini aja. Telepon ownernya, bilang aku mau berantem di sini gitu. Nah itu harusnya pihak coffee shopnya, baristanya itu harus melerai. Justru karena kamu kenal ownernya, harusnya kamu paham kalau kamu berantem di situ merugikan temenmu itu. Jadi kalau kamu mau berantem, silakan berantem di ring, silakan, di alun-alun silakan, tapi jangan di area coffee shop, gitu ya. Bang, dulunya otodidak atau khusus barista? Dulu semasa kuliah di depan kampusku itu ada food court. Di depan food court itu ada yang buka tenan, cuma meja kecil, kemudian ada peralatan manual brew. Itulah kedai kopi manual brew pertama yang aku tahu, namanya Nongkring. Di sanalah pertama kali aku ngulik manual brewan. Di sanalah aku awalnya jadi pengunjung, kemudian lama-lama kok aku pengen belajar ngulik ya mas, gitu, sama yang punya itu. Ya udah, setiap kali datang aku bikin sendiri ya mas. Akhirnya ngulik
V60, ngulik Vietnam Drip, ngulik Aeropress, ngulik Rockpresso. Itu pertama kali di kedai kopi manual brew depan kampusku, namanya nongkring. Sekarang sayangnya sudah tidak ada gitu. Tinggal cerita nongkringnya. Di tempatku baristanya jadi bartender, jadinya baristender. Sebenarnya kalau secara bahasa, barista itu kan artinya orang yang bekerja di balik bar ya. Jadi mau bar itu jualan kopi, jualan alkohol, atau jualan jus-jusan, itu sebutannya barista. Cuman semakin kesini kan termsnya semakin spesifik ya. Barista untuk mereka yang bekerja membuat kopi di balik bar, mereka yang bekerja di balik bar dan membuat kopi. Bartender ya mereka yang bekerja di bar membuat alkohol. Kemudian sekarang ada pemisahan menjadi barista dan bartender. Paper filter yang coklat sama yang putih mempengaruhi rasa nggak? Kalau yang coklat itu memang butuh di flash lebih banyak. Karena memang meninggalkan rasa kertas, ada rasa kertasnya itu lebih tebal. Yang putih itu karena sudah di bleaching dan mulai proses chemical dan lain, itu memang di flash sekali atau bahkan tidak di flash itu nggak masalah. Kualitasnya gimana sebenarnya sama aja. Mana yang lebih baik sebenarnya sama aja. Yang coklat itu lebih ramah lingkungan karena tidak ada proses bleachingnya. Cuman itu tadi perlu di flash lebih banyak. Yang putih tidak meninggalkan aroma dan rasa kertas. Cuman itu lebih tidak ramah lingkungan karena ada proses bleachingnya. Sebenarnya lebih ke situ sih. Ya, sorry, baterainya habis. Jadi kita harus menyudahi konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Mohon maaf teman-teman.